Oke guys, kembali lagi sama si Kakang Prabu di channelnya Kuma Aing. Nah, di sini Kakang Prabu akan ngebahas alur film dari The Ledge 2022. Sebelum dimulai jangan lupa untuk di-subscribe. Akankah perempuan si pemberani ini akan tertangkap oleh bebengok para laki-laki ini atau terjun bebas dari atas tebing? Nah, mari kita mulai alur ceritanya guys. Awal kisah diperlihatkannya dua orang wanita yang bernama Sophie dan Lajada. Bukan Getang, tapi Kelly, yang berada di sebuah villa dekat kaki gunung Dolomites. Mereka bermaksud mendaki gunung tersebut untuk memperingati 17 Agustusan, di mana hari kemerdekaan kita. Beberapa saat kemudian datanglah 4 orang laki-laki yang bernama Joshua, Nathan, Reynolds, dan Taylor. Tak lama berselang, datanglah Joshua dan mengajak si Sophie untuk datang ke acara api unggun milik mereka nanti malam. Tanpa loba mikir, Sophie segera membujuk Kelly untuk menerima ajakan si Joshua. Sehingga mau tak mau, Kelly pun menyetujuinya. Malam hari pun tiba. Terlihat mereka semua menikmati malam itu tanpa harus mikiran MBKPNM Bina Arta. Namun tidak demikian sama si Kelly. Kelly merasa lagi banyak pikiran cenah dan kembali ke kamarnya lebih awal. Akan tetapi si Joshua tiba-tiba menarik tangannya dan mencoba menahan dengan sedikit kasar. Hal itu membuat si Kelly sedikit marah dan si Kelly pun langsung pergi. Mereka pun kembali bercerita tentang pengalamannya mereka saat mendaki gunung. Karena sedikit agak mabuk, Sophie mengatakan sesuatu yang sedikit meremehkan mereka berempat. Karena mereka hanya mendaki gunung yang tidak begitu tinggi sebelumnya. Untung saja mereka tidak tersinggung. Setelah itu karena mabok terlalu banyak, Sophie dan Joshua malah cicipokan gerak. Sophie pun pura-pura buang air kecil dan Joshua mengikutinya. Namun di sana Joshua mungkin udah sange berat dan memaksa si Sophie untuk diajak ngungkluk bareng. Sophie yang tidak mau karena ingat dosa, dia berusaha melawannya dan meminta tolong. Taylor dan kawan-kawannya pun datang dan berusaha menghentikan Joshua. Akan tetapi Sophie yang merasa sieun, dia malah terus berlari dan sembunyi. Walaupun Joshua dan yang lainnya berusaha untuk membujuknya. Hingga akhirnya Nathan berhasil menangkapnya. Karena sieun, Sophie berusaha melepaskan diri dengan ngegel tangan si Nathan. Sehingga Joshua terpaksa nonjok si Sophie hingga terjatuh dari atas tebing. Kelly yang mendengar keributan di luar sana tiba-tiba terbangun dan segera melihat situasi di luar. Tetapi Kelly tidak melihat siapapun di sana. Di sisi lain Joshua dan kawanannya melihat keadaan si Sophie. Di sana nampaknya Sophie terlihat leles lungse hampir sekarat dan mengalami patah tulang. Si Reynolds yang bermaksud menghubungi bantuan malah si Joshua ngambek dan merampas HP si Reynolds dan membuangnya. Joshua pun mengatakan, anjing, moal bale geus kieu mah. Di sini kita mengetahui jika ini bukan yang pertama kalinya mereka melakukan pembunuhan. Reynolds yang memiliki hati yang soleh tetap berusaha membujuk Nathan dan Taylor untuk nolongin si Sophie. Hingga akhirnya Joshua mengancam Reynolds untuk menuruti perintahnya itu. Listen to me. Lalu si Joshua pun mengambil sebuah batu dan memukulkannya tepat di hulunya si Sophie dan menyuruh seluruh temannya melakukan hal yang sama. Sehingga bukan cuma Joshua yang akan bertanggung jawab jika aksi kriminal mereka ketahuan. Now you're just as guilty as the rest of us.
Setelah itu mereka bareng-bareng mengrag-ragen mayat si Sophie ke dalam jurang. Tanpa disadari, si Kelly yang sedang mencari Sophie sejak tadi berada dekat mereka dan merekam perbuatan mereka. Namun Kelly yang melihat hal itu dia rewas, tak sengaja berteriak dan membuat mereka segera mengejarnya. Dalam lelumpatannya Kelly beberapa kali tikos hewan dan nyaris tertangkap oleh mereka. Namun dia berhasil untuk bersembunyi. Find that bitch. You hold her. Okay? Dan saat akan tiba di villa miliknya, Reynold menghalangi si Kelly. Namun Reynold sengaja membiarkan Kelly untuk pergi. Sehingga Kelly segera mengambil seluruh perlengkapannya dan kembali melanjutkan lelumpatannya itu. Hingga tibalah Kelly di sebuah tebing dan langsung memanjat tebing tersebut seperti yang pernah dia lakukan bersama pacarnya dulu. Tetapi Joshua dan yang lainnya berhasil menyusul dan Keylor segera memanjat tebing itu dan berusaha untuk menangkapnya. Di sana Kelly yang sempat jatuhkan kameranya berhasil dikejar oleh Keylor. Namun Kelly memberikan tendangan langit kepada Keylor hingga Keylor pun rag-rag dan mengalami patah tulang. Camera including you. Alhasil mereka berempat kembali ke villa mereka untuk memberikan perawatan kepada Keylor. Di sisi lain, Kelly berkali-kali mendapat banyak masalah. Mulai dari botol airnya yang rag-rag, dia nyaris juga digegel sama ular berbisa yang ada di atas tebing. Untung saja ini hanya film, jadi dia bisa mengatasinya. Hingga akhirnya Kelly menemukan tenda biru. Alah, jika judul lagu wae. Sementara itu Joshua, Nathan, dan Reynold kembali mengejar Kelly. Namun kali ini mereka melalui jalan lainnya untuk mendahului Kelly sampai di puncak gunung. Setelah sampai di puncak, Joshua yang apal kalau si Kelly itu tepat ada di bawahnya mencoba membujuk Kelly dengan menurunkan seutas tali. Kemudian mereka mengatakan mereka hanya menginginkan kamera itu saja dan akan melepaskan Kelly. Akan tetapi Kelly menuliskan sebuah pesan yang bertuliskan "Pucek you". Well, if this is the way you want it. Setelah itu Kelly memilih pasang tenda dan segera beristirahat dan menghilangkan rasa lelahnya itu. Aduh, ngeunah teuing euy. Namun beberapa saat kemudian Joshua menyerang Kelly menggunakan sebuah tas yang diayunkan menggunakan sebuah tali. Hal itu membuat Kelly bikarunyaeun dan mencoba untuk bergugul ayunan pada tas milik Joshua. Joshua yang menyadari hal itu menyuruh untuk memotong tali itu untuk membuat si Kelly terjatuh ke dalam jurang. Untung saja ini film, jadi si Kelly bisa selamat lagi. Setelah itu Kelly kembali melanjutkan sasantuyannya, guys. Tiba-tiba Nathan turun menggunakan tali dan menyerang Kelly dengan pisaunya. Kelly pun tidak tinggal diam. Dia melompat keluar dan menyerang Nathan dan menusuknya berkali-kali. Nathan pun berteriak, "Au!" agar Joshua segera menarik mereka ke atas. Ketika sampai di atas, Kelly mengambil pisau miliknya dan menusuk kembali pingpingnya si Nathan dan kembali melompat ke bawah dan bergantungan sama tenda itu.
Kelly yang menyadari jika tenda itu bakalan murag, dia langsung mengambil tasnya dan tendanya pun ragrag. Di sisi lain saat mereka tidur, Nathan tiba-tiba bangunin si Reynold dan ngomongin kalau si Joshua ini sudah tidak waras alias sinting. Dan mencurigai kalau Joshua sudah membunuh Keylor saat ngambil kaos tangannya tadi. Dan mungkin saja akan membunuh mereka berdua nantinya cenah. Si Nathan juga nyuruh si Reynold untuk menyalakan alarm yang ada pada jam tangan milik si Joshua. Sehingga tim SAR bisa temukan mereka. Tiba-tiba si Joshua bangun dan mengatakan jika dia ngedenge semua percakapan mereka. If you want another time, you could just act. You just prick, son of a bitch. Kemudian saat mereka tertidur lagi, Nathan terbangun karena ingin ngompol cenah. Tanpa disadari, Joshua yang kesel sama si Nathan langsung mendorongnya hingga terjatuh ke dasar jurang. Kelly yang berada di bawah lihat si Nathan ini sedang melakukan terjun bebas. Dan setelah itu Reynold pun terbangun dan berencana membujuk Kelly dengan cara yang baik. Di sana Reynold mengatakan dia hanya ingin kamera itu dan akan memberikan makanan kepada Kelly. I brought you some food. Reynold juga mengatakan jika Nathan sedang pergi ke villa untuk meminta bantuan. Kelly malah memberitahukan Nathan tidak mungkin bisa kembali ke villa dengan keadaan kaki yang terluka. Dan dia juga telah melihat kalau Joshua yang mendorong Nathan ke dasar neraka. Akhirnya Kelly pun memberikan kamera itu. Saat kembali ke atas, Joshua sangat marah karena kamera yang diambil tidak memiliki memori. Padahal murah tinggal meliwe di counter. Dan pada saat Reynold nge-WA si Keylor, tiba-tiba HP-nya ada di kantong si Joshua. Ternyata semua yang dikatakan Kelly adalah benar alias the real. Dan lagi-lagi mereka pun saling bacok. Dan Joshua yang sudah memenangkan perbacokan itu dan langsung memperlihatkannya pada Kelly untuk membuat Kelly kasihanan cenah. Nah, setelah itu Joshua sendiri pun turun dan menemui Kelly dan menawarkan untuk barter atau tuker tambah memori dengan cincin tunangan milik Kelly yang sempat dia ambil. Kelly pun mengatakan jika memori itu ada di counter terdekat. Tanpa panjang pikir alias pikir panjang, Joshua segera mengambilnya. Malah digigit ular gerak. Sehingga dia ngambek dan kembali menyerang Kelly. Untung saja ini film, lagi-lagi Kelly pasti selamat. Tuh, benar kan? Akhirnya si Kelly bisa mengalahkan Joshua dan menjejak tangannya sampai akhirnya Joshua pun jatuh ke dasar neraka jahanam. Akhir cerita, Kelly terus berusaha untuk bisa sampai di puncak tebing. Dan Kelly pun berhasil berada di puncak yang paling atas, guys. Oke, jadi film ini tuh menyimpulkan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jangan mau kayak aku laki-laki kesepian. Hahaha. Dari pusat mengatakan cukup sekian dan terima gaji. Bye-bye.